Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merah Mawati. Saya dari kelas TI 23B2. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang portofolio saya atau web portofolio ya, yang saya bikin menggunakan VS Code sebagai kode editornya. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya saya menggunakan HTML, Hypertext Markup Language, berfungsi untuk mendefinisikan sebuah elemen-elemen dalam halaman atau mendefinisikan sebuah struktur dasar. Nah, kemudian selain HTML, ada juga yang namanya CSS, Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini dia memungkinkan kita mengatur sebuah warna pada halaman web, kemudian font juga, kemudian ada tata letak, ukuran, dan elemen-elemen yang membuat web itu menjadi lebih estetika. Selanjutnya ada JavaScript, memungkinkan sebuah website menjadi lebih interaktif ya, dan responsif. Semisal kita klik, kemudian input, kemudian gerakan mouse, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan masuk di web saya, yang saya buat. Oh ya, disclaimer, website ini tidak murni saya buat sendiri. Saya belajar website ini mengikuti sebuah tutorial yang ada di YouTube, dan kemudian berselancar juga di sosial media yang lainnya, di Google atau di platform lainnya, ketika saya menemukan sebuah kendala, yaitu error. Yang saya dapat selama proses perkodingan website ini adalah copy paste codingan itu tidaklah sebuah keharaman untuk seorang pemula atau bahasanya seorang yang baru saja menekuni bidang perkodingan. Dengan catatan, copy paste itu dipahami dan kemudian diulik kembali. Kenapa bisa seperti ini, kemudian kenapa bisa seperti itu. Jadi copy paste tidak salah untuk seorang pemula, yang salah adalah ketika dia tidak mau belajar dan tidak mau mengulik. Nah, ini adalah tampilan VS Code saya yang saya coding sendiri, dibantu oleh tutorial yang saya lihat di YouTube dan di sosial media lainnya. Kali ini saya tidak menjelaskan proses dari awal sampai jadinya, tapi saya akan menjelaskan elemen-elemen dan fungsi yang terdapat di HTML, CSS maupun JavaScript. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih awal tentang file-file apa saja yang saya buat untuk mengisi web portofolio saya. Nah, di sini ada yang namanya file about. Nah, file about ini berisi tentang data diri saya, seperti nama saya, tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah, status pendidikan, dan lain-lain. Setelah itu, ada yang namanya file asset. Di sini, kita buka. Nah, file asset ini itu merupakan isi dari sebuah foto-foto atau file PNG atau file-file lainnya yang nantinya itu akan saya masukkan ke dalam tampilan website saya. Nah, di asset boleh memasukkan foto atau item dalam jumlah yang banyak. Ini termasuknya saya memasukkan jumlah yang banyak ya. Tapi tiga apa 4 nanti yang saya butuhkan. Nah, cara memanggilnya bagaimana? Cara memanggilnya untuk aset ini adalah di bagian mana ini? Aset-aset. Kita ke ini perkecil dulu indeks HTML-nya. Nah, ini adalah bentuk dari si aset ini. Cara memanggilnya adalah aset di dalam image src ini, kemudian kita tuliskan aset, kemudian slash. Nanti dia akan menuju ke dalam foto-foto yang sudah kita simpan namanya ini. Ketika kita mengklik aset, slash, kemudian mereka akan menampilkan tampilan di sini semua. Deretan sini. Kita coba. Nah, ini aset, kemudian kita di sini kasihkan slash. Nah, dia akan memunculkan semua foto-foto yang sudah kita simpan. Kita tinggal pilih foto-foto yang mau kita ambil. Ya, seperti itu. Oke, kita akan mencoba untuk running program atau perkodingan yang sudah kita buat di browser.
Nah, sebelum kita running ke browser, di sini kita akan menjelaskan tentang sebuah extension untuk merunning di website dengan cara yang mudah. Saya menginstal extension yang namanya Live Server. Nah, teman-teman bisa install Live Server ini ketika belum ada. Nah, fungsi dari Live Server ini dia akan merunning di browser kita dengan cara yang mudah. Teman-teman sini install dulu, kemudian nanti saya perlihatkan gimana live servernya itu bisa bekerja. Jadi kita exit. Nah, ketika kalian sudah mendownload atau menginstal live servernya, cara kerjanya adalah kalian tinggal Ctrl Shift kemudian P. Nah, yang bagian atas ini ada tulisan live server. Open with live server, kemudian kita enter. Nah, live server itu langsung mengarah ke browser. Ini otomatis. Terus kemudian fungsinya dari live server itu apa? Ketika kita mengubah suatu perkodingan, mengupdate-nya, update perkodingan baru, dia akan langsung menampilkan di menampilkan di browser ini. Tidak perlu merefresh ini. Kan tadinya kalau misalkan kita belum menginstal live server, kita harus merefresh kan? Buka browser, kemudian refresh. Tapi kalau sudah download live server, dia akan langsung mengubah perkodingan kita yang paling update. Oke, coba kita masuk di bagian home. Nah, ini bagian home-nya. Tampilannya seperti ini. Yang di atas ada Porto Umay, home, pekerjaan, order, kemudian di sini ada search untuk mencari. Ini dinamakan sebagai navbar. Ada home, ada pekerjaan, ada order. Nah, di dalam order ini, itu dia berisikan kontak dan pendidikan. Kita klik bagian pekerjaan, coba. Nah, di bagian pekerjaan ini ada penjelasan tentang kesibukan saya. Kesibukan yang nggak terlalu sibuk juga sih sebenarnya. Saya berbisnis, bahasa gampangnya berjualan atau berdagang, kemudian saya juga menjadi seorang mahasiswa. Tapi saya ambil kelas malam, karena dari pagi sampai sorenya saya bekerja. Nah, selanjutnya ada kegiatan lain yaitu pegiat seni, tapi untuk pegiat seni ini saya sekarang mulai kurang aktif karena sudah habis waktunya untuk kuliah dan bekerja. Nah, untuk di bagian sini pekerjaan kita bisa buka seperti ini. Dia memunculkan sebuah kata-kata ya. Seorang pebisnis sembako muda adalah bukti nyata bahwa bisnis tradisional pun bisa bertransformasi menjadi peluang yang menjanjikan di era digital. Nah, bagian sini ada mahasiswa. Saya berikan kutipan kata-kata. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Yang terakhir, saya selipkan kata-kata juga. Seni adalah dunia tanpa batas di mana imajinasi bebas berkeliaran dan menciptakan realitas baru. Nah, ini sudah bisa interaktif ya. Seperti ini. Bisa diklik. Nah, oke, selanjutnya di bagian bawah pekerjaan ini kan halamannya cukup luas ya, tapi masih kosong. Saya selipkan sebuah alat hitung atau kalkulator untuk pemanis website saya sebenarnya. Dan kalkulator ini bisa kita inputkan angka, setelah itu dia akan otomatis menghasilkan sebuah perhitungan aritmatika yang sudah kita programkan. Coba ya, kita akan masukkan atau menginputkan angka, kemudian kita coba kalikan dengan sekian, kita jumlahkan, kita kurangkan, dia akan berjalan atau tidak. Kita akan coba di angka 7. Angka 7 kita kalikan dengan 5, maka dia akan menghasilkan 35. Nah, untuk perkalian di sini dia lambangnya berubah menjadi bintang ya. Yang bawah ini penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian yang disimbolkan dengan sebuah bintang.
Kemudian yang atas ini ada pembagian. Kita clear. Nah, misalkan 100. 1000 deh, 1000 dikurangi dengan 800, maka dia akan menghasilkan perhitungan aritmatika menjadi 200. Ini berfungsi semua ya, kita coba clear. Kita coba 80 ditambahkan dengan 60, maka dia akan mengoutputkan nilai 140. Nah, kita akan pindah di bagian pendidikan. Sebenarnya sebelum ke SMP itu saya ada TK dan SD terlebih dahulu, tapi di sini saya cantumkan mulai dari SMP, SMA, kemudian kuliah. Kita lihat di bagian pendidikan. Nah ini, saya sekolah SMP di Pesantren Putri Safia, letaknya dia di kota Jatiwaringin. Kemudian SMA-nya saya di Alikuan, itu berlokasi di Cikarang. Dan sekarang saya menempuh pendidikan perkuliahan di Universitas Pelita Bangsa. Nah, untuk bagian pendidikan ini, itu ada teks yang menyala seperti ini. Nah, untuk menampilkan teks yang menyala seperti ini, atau teks yang memberitahu bahwa kita lagi ada di bagian ini, bagian halaman pendidikan. Kita sedang ada di halaman pekerjaan, atau kita ada di halaman home, itu menggunakan yang namanya bagian sini. Kita bagian mana tadi? Posisinya ada di bagian pendidikan. Kita buka di sini, bagian pendidikan. Nah, indeks HTML-nya. Nah, untuk menampilkan teks yang menyala tadi ini menggunakan yang namanya aktif. Ketika aktifnya kita hapus, kemudian kita kembali ke browser, maka pendidikan ini tidak akan menyala ketika kita di bagian halaman pendidikan. Tapi kalau misalkan kita tambahkan nav sama nav strip link kemudian aktif, yang bawah sini aktif, kemudian kita balik ke browser, maka dia akan menyala seperti ini. Itu fungsi dari si aktif itu, memberitahukan bahwa kita sedang berada di halaman pendidikan, kemudian menandakan halaman pendidikannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian order ini yang belum kita buka adalah bagian kontak. Nah, ini masih sederhana ya, di bagian kontak ini saya cuma menampilkan WhatsApp, sekian, kemudian Instagram saya dan email saya. Ini masih sederhana, belum saya pelajari lagi gimana cara untuk mengembangkannya. Kemudian kita masuk di bagian home. Nah, bagian home ini itu bisa bergeser-geser, bisa menampilkan background kampus Pelita Bangsa, background anak-anak kelas, kemudian ini background yang saya ambil dari Google. Nah, di bagian sini ada yang namanya riwayat pendidikan, biodata, dan riwayat pekerjaan. Itu sama menujunya, ngelinknya ke yang bagian tadi pekerjaan dan pendidikan, tapi kita coba bagian sini. Riwayat pendidikan detail, nah sama yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian home, kembali saya scroll ke bawah lagi. Di sini ada riwayat pekerjaan, nanti ngelinknya juga sama, dia akan ke bagian riwayat pekerjaan. Nah, seperti ini. Pekerjaan dan kalkulator. Yang bagian tengah itu ada biodata saya. Kita show biodatanya, maka dia akan mengelink ke daerah sini. Ini ada biodata diri saya yang sederhana, nama saya, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah saya, agama, gender, dan status. Saya berkuliah di Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa, kemudian kelasnya adalah kelas malam. Nah, ini kan tampilan untuk desktop, tampilan untuk PC. Gimana kalau misalkan nanti tampilan itu kita akan melihat di bagian mobile? Caranya adalah kita klik bagian kanan, kemudian yang bawah sini ada yang namanya inspect. Nah, ini akan menuju ke bagian tampilan website ke bagian mobile. Kita klik.
Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan website saya dalam bentuk mobile. Nah, coba kita perkecil. Bagian atas sini, kemudian bagian sini, home-nya sudah responsif ya, tidak berantakan kalau misalkan kita ubah website kita ke tampilan mobile. Di sini ada ketentuannya, ada home pekerjaan, order, kemudian yang kayak seperti yang tadi, yang bagian atas navbar ketika kita buka di desktop. Seperti ini. Coba kita buka bagian riwayat pendidikan. Ini juga sudah responsif. Sudah sangat-sangat responsif. Kalau kita perkecil banget, tuh, dia akan mengikuti seperti air dalam wadah. Kemudian kita buka di sini, kita kembali ke home lagi. Kita buka bagian biodata, sama seperti tadi, sudah responsif. Kemudian kita balik ke home lagi. Terakhir kita buka bagian riwayat pekerjaan, sudah responsif juga. Apakah kalkulator di sini bekerja ketika kita pindahkan website ini ke dalam tampilan mobile? Kita coba. 7 ditambahkan dengan 10, maka akan menghasilkan 70. Sama dengan, udah ngantuk. 7 ditambahkan dengan 10 akan menghasilkan 17. Seperti itu. Oke, baik, mungkin sangat singkat penjelasan dari saya. Website saya juga sederhana, nanti di lain waktu akan saya coba untuk mengulik kembali gimana caranya untuk menjadikan website ini lebih interaktif dan lebih estetik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.